Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini boleh mengambil tempat di hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati pemirsa dimanapun berada, biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, potensi diri. Ayat intinya saya ambil dari Matius 25 ayat 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang meminjamkan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Saudaraku, ketika didiamkan tapi bertambah, apakah itu? Itulah yang terjadi dengan rekening tabungan kita di bank. Saat kita menyimpan uang dalam suatu tabungan rekening di bank, apalagi kalau dalam bentuk deposito, sementara waktu berlalu, uang itu akan semakin bertambah. Semakin lama tabungan itu tidak sentuh, dalam arti tidak diambil, maka semakin banyak penambahannya. Berlawanan dengan sifat rekening tabungan, suatu potensi yang ada di dalam diri kita, jika didiamkan saja, jumlahnya mungkin tetap atau bahkan akan berkurang. Misalnya, sekarang kita mungkin mendapati di dalam diri kita ada potensi dalam bidang tertentu. Kita begitu mahir saat melakukan sesuatu, hasil kerja kita pun luar biasa. Tapi selanjutnya kalau kita berdiam diri, tidak mengasah, tidak melatih dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita, maka lama-kelamaan potensi itu akan mati, sampai akhirnya kita tidak bisa lagi melihat potensi itu dalam diri kita. Seorang tuan hendak bepergian ke luar negeri. Sebelum tuannya itu pergi, ia memanggil 3 orang hambanya. Hamba yang pertama dia beri 5 talenta. Hamba yang kedua diberi 2 talenta. Dan hamba yang ketiga diberi 1 talenta. Hamba pertama dan kedua segera menjalankan talenta itu, dan keduanya memperoleh laba 100%. Jumlah talenta yang di tangan mereka bertambah 2 kali lipat. Hamba yang ketiga justru menggali lubang untuk menyimpan talentanya. Mungkin dia berpikir seperti rekening bank, talenta itu nanti akan bertambah dengan sendirinya. Faktanya, talenta itu seperti potensi, tidak bisa didiamkan begitu saja. Buktinya saat lubang digali kembali, jumlah talenta itu masih tetap 1. Hamba ketiga pun merasa kecewa, sehingga ia menuduh tuannya itu kejam. Ironisnya, akhirnya hamba yang ketiga itu juga kehilangan talenta satu-satunya, karena tuannya itu menyuruhnya untuk memberikan kepada hamba yang pertama yang sudah punya 10 talenta. Pemirsa dimanapun berada, Tuhan sudah memberikan potensi kepada kita masing-masing. Alih-alih mendiamkan potensi yang sudah ada, marilah kita melatih, mengasah potensi itu agar jadi lebih hebat dan berkembang lebih banyak. Tidak perlu merisaukan besar atau kecil potensi yang kita punya. Sebuah potensi kecil, kalau kita maksimalkan dengan segenap hati,
akan jadi besar dan mendatangkan banyak keuntungan. Sebaliknya, meski sekarang mungkin kita punya potensi besar, tapi kalau kita hanya berpangku tangan, sia-sia saudaraku, karena potensi itu akan hilang. Potensi adalah harta yang tak ternilai. Kita semua memilikinya, tapi seperti halnya emas, kita harus menggalinya untuk mendapatkannya. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk membakar semangat kita, menggali dan mencari sebenarnya Tuhan kasih saya potensi apa, dan potensi itu harus kita asah supaya semakin berkembang sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, sehingga kita sama-sama melayani, membakar semangat saudara-saudara kita sehingga mereka mau mengasah potensi yang mereka miliki, hingga kita sama-sama menjadi berkat. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami tentang potensi yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah kami Tuhan mengasahnya, melatihnya, sehingga potensi itu boleh berkembang, sehingga kami akan merasa terberkati dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan jawab